Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhillu lan den halalake lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hadiyatu apa hadiah mutlakon kelawan mutlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan kemarin, yaitu menerima sedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah, itu haram bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam pembahasan ini yang dihalalkan secara mutlak untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah. Walaya juzulan ora wenang al jununu opo sifat edan alal ambiyai ing atase pira-pira nabi di khilafil auma iklawan nulayani ayan. Nah, selanjutnya tidak dibenarkan bahwa para nabi itu mempunyai sifat junun atau gila atau yang semacamnya seperti penyakit ayan. Jadi tidak mungkin. Biarpun Nabi itu al-a'radul basyariyah, sifat jaisnya Nabi al-a'radul basyariyah, tapi basyariahnya itu tidak akan mengurangi derajat kenabian dan kerasulan para nabi dan para rasul. Jadi tidak mungkin gila ataupun ayan. Walal ihtilamu lan ora ngimpi sapa anbiya lianahu krana temene ihtilam iku mintala ibis syaitani setengah saking pira-pira dolanane setan. Para anbiya itu tidak mungkin mimpi basah, istilahnya mimpi basah. Kenapa kok tidak mungkin? Karena ikhtilam itu termasuk bagian dari mainan setan. Jadi kalau kita mimpi itu ada ikut campur setan yang mempermainkan perasaan kita. Lalu bagaimana tanda kebalikan seorang nabi itu? Jadi para nabi dan para rasul itu kalau seperti itu mengeluarkan sperma itu ya otomatis tiba-tiba keluar gitu aja, nggak melalui mimpi. Karena apa? Karena wadah dari sperma tersebut sudah penuh sehingga keluar dengan sendirinya, tidak ada syahwat, tidak ada apapun. Tentu sangat jauh berbeda dengan kita. Keluarnya kan gara-gara syahwat, gara-gara haus dan sebagainya. Pokoknya macam-macam bayangan yang aneh-aneh sehingga mengeluarkan hal itu. Itu jangan dibandingkan, karena nabi dan rasul itu wadahnya penuh, keluar dengan sendirinya. Wa ru'yatuhu lan oleh ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binaumi ing dalem tingkah sarene hakun iku bener. Penglihatan Nabi ketika tidur itu benar. Jadi tidak ada rekayasa dari setan. Apapun yang diimpikan itu semuanya fakta. Berbeda dengan kita, sehingga kita itu ada istilah mimpi itu bunganya tidur. Setelah bangun ya tidak ada bunganya, tidak ada mimpinya. Tapi kalau nabi yang mimpi itu semuanya kenyataan. Kalau pertanda yang akan datang ya jelas menjadi kenyataan. Kalau hal itu sudah berlaku sebelumnya, jelas ada kenyataannya.
wala ya'malu lan ora bakal nglakoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha sebab ru'yatuhu finaumi filah kami ing dalem pira-pira keputusan la adami untuk naimi krana ora anane cocoke wong kang turu. Nabi Muhammad SAW biarpun mimpinya benar, tapi beliaunya tidak akan melakukan sebuah hal dalam memutuskan hukuman atau memutuskan suatu perkara berdasarkan mimpi, tidak. Jadi Nabi tidak akan pernah memutuskan hukum berdasarkan mimpi, biarpun yang dimimpikan itu benar. Karena balik adami mudabtin ini, karena tidak ada kesesuaian hukum dengan orang yang tidur. Terkadang orang-orang dulu itu kan kalau misalkan kesulitan memutuskan sesuatu lalu mimpi isyarat-isyarat seperti itu, lalu dipakai dasar hukum, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dulu, oleh Namrud dulu, berdasarkan mimpi lalu ditafsirkan seperti ini diyakini benarnya, akhirnya melakukan pembantaian terhadap orang-orang Israel. Nabi tidak seperti itu. Biarpun mimpinya benar, tapi beliaunya tidak akan mengambil sebuah hukum dari mimpi tersebut ketika menghukumi orang-orang yang bersalah, tidak. Jadi biarpun mimpinya benar, tapi untuk memutuskan sebuah perkara untuk dicari solusi yang tepat berdasarkan kenyataannya, bukan dari tidur. Kalau kita tidur mimpi jelas, sudah langsung berarti kamu ini langsung berani memutuskan seperti itu. Tapi tidak. Padahal apapun yang dilihat oleh Nabi dalam tidurnya itu semuanya benar. Wala takulu lan ora bakal mangan al ardu apa bumi luhumal ambiyai ing pira-pira daginge para nabi. Lalu bumi itu tidak akan memakan jasad dari para nabi. Jadi semua nabi dan rasul itu jasadnya tetap utuh, tidak akan mungkin dimakan bumi. Bumi tidak boleh memakan jasad para nabi dan para rasul, diharamkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang berani, semuanya utuh. Jadi semua jasad nabi dan rasul itu utuh. Jangankan nabi dan rasul, orang soleh saja banyak yang utuh jasadnya. Bumi tidak berani memakannya. Wal kadhibu taigoro alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amdan kelawan sejo kabirotan iku dosa gede. Lalu berdusta dengan sengaja kepada Nabi Muhammad SAW itu termasuk dosa yang besar. Atau kepada nabi-nabi yang lainnya termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai berbohong di hadapan Nabi dengan sengaja. Tidak sengaja yang tidak boleh. Tapi kalau dengan sengaja itu termasuk golongan dosa besar.
Demikian penjelasan tentang kemutlakan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW dan hal-hal lain yang termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yang termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.